Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir pada Zoom kali ini. Saya mewakili kelompok 1 mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. ST Nurhayati Asis, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan SDM, dan juga kepada teman-teman sekalian yang senantiasa hadir untuk menyaksikan video dan yang telah kami buat dengan judul Proses Manajemen Suksesi bagi Karyawan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama adalah Nurul Firda Miswari, kedua Nasria, ketiga Muhammad Ilham Aminullah atau saya sendiri, keempat Ridwan Basirun, dan kelima Andi Alvin Ahmar. Baiklah, video kali ini kami akan membahas mengenai materi proses manajemen suksesi bagi karyawan. Pengertian succession management atau manajemen suksesi. Succession management adalah proses manajemen yang proses manajemen perusahaan dalam mengidentifikasi potensi calon-calon karyawan yang akan meneruskan alur kepemimpinan organisasi. Seperti diketahui, persaingan bisnis terus berkembang dan semakin ketat dari waktu ke waktu. Untuk mengatasi hal demikian, perusahaan tentu harus mencari SDM dengan kualitas yang baik. Dengan begitu, organisasi dapat terus bersaing dengan kompetitor bisnis lainnya, serta produktivitas perusahaan pun akan terus berkembang. Mengapa succession management itu penting? Melalui succession management, perusahaan dapat memastikan setiap divisi memiliki kedalaman kompetensi SDM. Selain itu, dengan hal ini organisasi pun bisa memenuhi tujuan dengan lebih mudah. Apabila suatu organisasi sudah mempunyai komitmen yang kuat atas manajemen suksesi, tentu tidak akan kesulitan untuk memperoleh calon-calon pemimpin yang baik di masa mendatang. Tak hanya itu, succession management pun akan membantu organisasi untuk meningkatkan kompetitif bisnis, memperkirakan kebutuhan calon pimpinan, mengumpulkan data tenaga kerja yang dibutuhkan secara akurat, dan sebagainya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Ridwan Basirun. Selanjutnya, manfaat dari succession management. Manajemen suksesi akan mendatangkan beberapa manfaat. Berikut diantaranya: 1. Meningkatkan ketersediaan SDM yang berkualitas. Succession management akan meningkatkan ketersediaan karyawan dengan kompetensi yang baik, serta siap untuk diberi tanggung jawab yang lebih besar di waktu yang mendatang. Jadi, ketika pemegang jabatan tinggi telah pensiun, posisi tersebut dapat langsung diisi oleh SDM yang layak. Kedua, risiko kehilangan pimpinan perusahaan berpengalaman dapat berkurang. Terkadang, dewan pimpinan perusahaan dapat meninggalkan organisasi sewaktu-waktu. Akibatnya, operasional badan usaha pun dapat terganggu. Nah, guna mencegah masalah tersebut, manajemen suksesi dapat menjadi solusi untuk mencari SDM yang siap mengisi kekosongan posisi tersebut. Ketiga, menghemat waktu dan biaya perekrutmen karyawan baru. Ketika ada kekosongan kursi dewan pimpinan, perusahaan dapat merekrut SDM dengan kualitas yang mumpuni. Namun, untuk melakukannya perlu memakan waktu dan biaya tidak sedikit. Melalui manajemen suksesi, organisasi dapat mempersiapkan calon pimpinan yang layak tanpa harus merekrut pihak baru. Dengan begitu, perusahaan akan lebih menghemat anggaran pengeluaran untuk rekrutmen. Keempat, divisi HRD dapat terlibat dalam penentuan calon pimpinan. Pemilihan calon pimpinan perlu ditinjau dari berbagai aspek yang rumit. Dengan succession management, HRD dapat terlibat langsung dalam menentukan aspek yang perlu dipertimbangkan. Melalui hal ini, penunjukan calon dewan pimpinan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih baik dan tidak terburu-buru. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu cara menerapkan manajemen suksesi. Agar manajemen suksesi dapat terlaksana dengan baik, perusahaan dapat menerapkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan adalah fondasi penting untuk manajemen suksesi. Yang kedua, tentukan posisi-posisi kunci yang akan dituju.
Jika tujuan organisasi telah teridentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan posisi terkait yang perlu dikembangkan. Yang ketiga, fokus pada matris, kebutuhan kompetensi agar calon pemimpin dapat bekerja dengan sebaik mungkin. Maka perlu didukung dengan kompetensi yang sesuai. Jadi, organisasi dapat mengadakan program pelatihan kemampuan terkait untuk meningkatkan sumber daya manusia karyawan. Yang keempat, evaluasi best track. Setelah matris kompetensi telah diketahui, saat mengevaluasi kemampuan karyawan melalui langkah ini, perusahaan dapat menentukan tolak ukur secara layak untuk menuju karyawan yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan pun dapat mengidentifikasi celah kelemahan kompetensi yang dimiliki. Dengan demikian, operasional organisasi dapat semakin membaik di masa mendatang. Dan yang kelima, bangun pangkalan manajemen suksesi demi mengoptimalkan manajemen suksesi untuk masa mendatang. Perusahaan dapat membuat sebuah pangkalan informasi sumber daya manusia. Jadi, segala informasi kompetensi karyawan dapat dikelola dengan lebih baik dengan mudah. Dengan begitu, segala hasil penilaian kemampuan karyawan dapat tersimpan dalam satu sistem. Baiklah, di materi selanjutnya kami akan membahas mengenai apa sih itu succession planning atau biasa kita dengar sebagai perencanaan suksesi. Apa sih itu perencanaan suksesi? Nah, succession planning adalah strategi-strategi dan rencana-rencana yang dibuat oleh pemilik perusahaan untuk mengembangkan segala potensi, talenta, dan kemampuan yang dimiliki oleh karyawan-karyawannya untuk mendapatkan calon-calon pemimpin perusahaan yang terbaik. Succession planning sangat cocok diperlakukan baik bagi perusahaan kecil, sedang, besar, ataupun yang sedang berkembang untuk membentuk calon-calon pemimpin terbaik yang sesuai dengan harapan perusahaan. Nah, materi selanjutnya mengenai bagaimana menerapkan succession planning di dalam perusahaan. Nah, penerapan succession planning yang perlu dilakukan dalam perusahaan adalah yang pertama, mempersiapkan calon-calon pemimpin. Nah, persiapan calon pemimpin atau petinggi perusahaan bisa dilakukan dengan beberapa cara seperti poin pertama, mentransfer ilmu kebijaksanaan, kekuasaan, dan tanggung jawab seorang pemimpin. Poin kedua, mengembangkan skill, potensi, dan pengalaman yang harus dimiliki oleh pemimpin. Dan yang terakhir, jika memang calon pemimpin tidak sesuai dengan kriteria sehingga tidak terpilih, maka tim Human Capital Management dapat mempertahankannya dengan cara memberikan posisi yang lebih penting di bidang pekerjaan yang mereka sukai. Penerapan succession planning yang kedua yakni pergantian kepemimpinan. Nah, proses pergantian kepemimpinan dalam perusahaan dilakukan setelah terpilih calon-calon pemimpin baru. Selanjutnya, dilakukan pergantian kepemimpinan di mana pemimpin lama mundur dari perusahaan dan menyerahkan tanggung jawab dan wewenang kepemimpinan kepada calon pemimpin baru. Penerapan succession planning yang terakhir yakni mengimplementasikan training kepemimpinan. Nah, training atau pelatihan-pelatihan kepemimpinan tidak hanya berupa pembekalan pendidikan dan training dalam pekerjaan saja. Penting bagi calon-calon pemimpin perusahaan untuk bergabung dalam sebuah kelompok bisnis ataupun organisasi di mana para pemimpin bisnis bertemu dan berdiskusi seputar bisnis mereka masing-masing dan bagaimana cara mengembangkan bisnis mereka. Langkah penting dalam succession planning perusahaan. Untuk mencapai succession planning perusahaan di masa depan, tentu persiapan harus dilakukan jauh-jauh hari. Jika terjadi suatu yang harus pergantian posisi penting dalam perusahaan, maka dengan succession planning yang telah diterapkan, perusahaan tetap terkendali dengan baik. Yang pertama adalah berpikiran terbuka. Tetaplah berpikiran terbuka dalam melihat keterampilan karyawan tanpa memandang status atau jabatan yang mereka emban saat ini. Tidak mengabaikan karyawan dengan potensi tinggi untuk memajukan perusahaan hanya karena suatu faktor eksternal. Lihatlah kemampuan para karyawan yang mampu berkembang dengan baik secara adil. 2. Berikan umpan balik positif. Penting sekali untuk mencatat prestasi, ketekunan, dan kegiatan karyawan yang memiliki keterampilan lebih unggul dalam presentasi.
Terus pantau perkembangan kinerja karyawan dan motivasilah karyawan untuk terus mengasah kemampuannya. Hal ini bisa jadi rujukan saat posisi manajemen terbuka nanti. Dengan umpan balik positif yang diberikan, seorang karyawan pun dapat terpacu untuk lebih baik bekerja. 3. Berikan pelatihan. Memberikan pelatihan kepada karyawan dan karyawan potensial dan berprestasi juga menjadi langkah yang penting dalam succession planning. Seorang karyawan potensial untuk jadi pemimpin harus memiliki kemampuan komunikasi verbal dan tertulis yang menonjol. Karena itu penting sekali memberikan pelatihan untuk membantu para karyawan dalam mengembangkan keterampilannya. 4. Bersikap proaktif. Menemukan karyawan yang menjadi kandidat tepat saat dibutuhkan tidaklah mudah, karena itu bersikaplah proaktif dalam menjalankan perencanaan sukses ini dengan mudah, dengan mulai mencari karyawan potensial dari jauh-jauh hari. Lakukan lebih awal sehingga saat ini pergantian nanti tidak terjadi berbagai permasalahan yang tidak diinginkan. Persiapan ini juga menjadi langkah penting dalam dan aman jika suatu saat nanti perusahaan membutuhkan seorang untuk suatu jabatan penting. 5. Kenali karyawan lebih dalam. Berkomunikasi dengan karyawan perihal tujuan karirnya juga menjadi langkah penting dalam perencanaan suksesi. Ada kalanya karyawan yang terlihat berpotensi dan mampu untuk mengemban tanggung jawab perusahaan malah tidak ingin atau merasa tidak mampu untuk maju. Bahkan ada karyawan yang merasa lebih nyaman dengan posisinya saat ini. Karena itu pahami pula bahwa karyawan hanya perlu berkembang secara lateral agar mereka bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Karena itu perlu dilihat hal seperti apa yang diinginkan karyawan untuk perkembangan karirnya di masa depan. Apakah ia siap untuk berkembang dan maju atau hanya perlu ditempatkan pada posisi yang ia inginkan dengan terus mempertahankan kinerja baiknya. Tujuan succession planning dalam sebuah perusahaan adalah untuk mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin yang tepat untuk masa depan, melatih semua karyawan potensial dalam perusahaan untuk mengembangkan bakat dan keahlian hingga mereka siap maju dan saat dibutuhkan. Tentunya, succession planning juga memberikan pengaruh baik pada seluruh karyawan. Mereka akan merasa dihargai dan terdorong untuk melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Succession planning juga merupakan langkah proaktif yang menciptakan keselarasan pengembangan bakat karyawan.